sakit parah karena kelelahan. Dibilang manja, aku dihina dan diinjak setiap hari oleh mertua dan suamiku. Dibilang numpang hidup, lalu aku angkut dan kosongkan semua isi rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai dan sejahtera untuk kita semua. Sahabat Rora dimanapun kalian berada, salam Oras. Kali ini Rora membawa kisah cerita dari Medan, Sumatera Utara. Bantulah channel Rora agar terus berkembang dengan tekan like, share, dan subscribe ya. Silakan ceritakan dari daerah mana saja kalian berasal. Siapa tahu kelak aku bisa membawakan kisah dari daerah dan tempatmu tinggal. Asal kalian bisa menceritakan sedikit tentang keindahan kota atau daerahmu. Juga nama kalian akan aku sentil pada episode berikutnya apabila nama kota kalian terpilih dalam kisah dan drama Aurora berikutnya. Juga jangan lupa senggol loncengnya agar tidak ketinggalan dengan kisah-kisah diari Aurora lainnya. Aku doakan semoga teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran dalam bisnis dan usaha, juga rezeki yang melimpah buat kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk kita ikuti saja kisahnya. Jam waker berbunyi pelan pukul 04.15 pagi. Rina membuka mata dengan susah payah. Badannya terasa berat, seperti ada beban batu di dada. Ia menoleh ke samping. Andi masih mendengkur nyenyak, selimutnya kusut hingga ke pinggang. Bau keringat semalam masih menempel di baju kaos suaminya. Rina menghela napas pelan, lalu bangkit perlahan agar tidak membangunkan suaminya. Rumah kecil di Jalan Cemara Raya, Medan Johor masih gelap gulita. Hanya lampu neon dapur yang menyala redup saat Rina menyalakannya. Ia mengikat rambutnya yang panjang ke belakang, mencuci muka dengan air dingin, lalu langsung ke dapur. Hari ini menu sarapan harus ada nasi goreng spesial untuk Andi dan telur mata sapi untuk Ibu Siti. Mertuanya itu paling rewel kalau sarapan tidak sesuai selera. Rina, kopinya manis ya, jangan lupa. Suara Ibu Siti tiba-tiba terdengar dari kamar belakang. Ternyata beliau sudah bangun. Padahal baru jam 4:30. Siap Bu, jawab Rina pelan sambil menyalakan kompor. 3 tahun lalu, setelah ayah Andi meninggal, Ibu Siti pindah ke rumah mereka. Awalnya Rina senang, pikirnya ada yang bisa bantu mengurus rumah. Nyatanya, beban justru bertambah 2 kali lipat. Ibu Siti tidak pernah menyentuh sapu atau piring kotor. Ia hanya duduk di ruang tamu sambil nonton sinetron atau mengobrol di grup WA arisan. Sementara Rina yang harus membersihkan, mencuci, memasak, dan tetap bekerja sebagai marketing di PT Surya Ekspor Medan. Pukul 05.30, nasi goreng sudah siap. Aromanya menguar ke seluruh rumah. Rina menyusun piring di meja makan kecil yang sudah agak reyot. Andi keluar dari kamar dengan rambut acak-acakan, menguap lebar. Pagi sayang, gumamnya sambil duduk. Tidak ada ciuman di kening seperti dulu, hanya tangan yang langsung meraih remote TV. Pagi Mas, balas Rina sambil menuang kopi. Ia melirik suaminya. Andi dulu adalah cowok paling perhatian di kampus. Sekarang, 5 tahun pernikahan, ia lebih sering pulang malam karena ada proyek atau main futsal sama temen. Proyek itu biasanya berakhir di warung kopi atau kafe. Ibu Siti keluar dengan daster batiknya. Wajahnya sudah diberi bedak tipis. Nasi gorengnya jangan keasinan ya Rin. Kemarin keasinan, bikin darah tinggi. Iya Bu,
Sudah aku kurangi garamnya, jawab Rina sambil tersenyum tipis. Senyum yang sudah ia latih bertahun-tahun agar terlihat tulus. Sambil mereka sarapan, Rina buru-buru mandi. Air dingin pagi di Medan membuat tubuhnya menggigil. Ia memakai kemeja putih dan rok hitam kantor, lalu merapikan tas kerja. Di dalam tas sudah ada laporan presentasi yang harus ia selesaikan hari ini. Target penjualan bulan ini masih kurang 40 juta. Bosnya sudah mulai menekan. "Rin, hari ini transfer 2 juta ya. Ibu mau ke arisan sore nanti," kata Ibu Siti tiba-tiba saat Rina sedang memakai sepatu. Rina membeku sejenak. Gajinya baru masuk kemarin, tapi sudah hampir habis untuk cicilan motor Andi dan tagihan listrik bulan lalu. "Bu, bulan ini agak susah. Aku masih harus bayar." "Susah dari mana? Kamu kan kerja di kantor gede. Suami kamu juga lagi sibuk cari proyek. Jangan pelitlah sama mertua sendiri," potong Ibu Siti dengan nada tinggi. Andi hanya diam, sibuk dengan ponselnya. Tidak membela, tidak menengahi. Hanya sekali ia melirik Rina sekilas, lalu kembali ke layar HP. Rina menelan ludah. "Baik Bu, nanti aku transfer." Ia keluar rumah pukul 06.45 dengan motor matic yang cicilannya masih menyisa 2 tahun. Udara Medan pagi itu sudah mulai panas. Di perempatan jalan gagak hitam macet seperti biasa. Rina memikirkan daftar belanjaan yang harus dibeli sore nanti. Beras 10 kilo, minyak goreng, sabun cuci, dan kebutuhan Ibu Siti yang selalu bilang, "Ini kurang, itu kurang." Di kantor, rekan kerjanya Sinta langsung menyapa. "Rin, muka lo pucat banget, lagi sakit?" "Biasa aja, Sin. Kurang tidur," jawab Rina sambil tersenyum paksa. Sepanjang hari ia meeting, presentasi, follow up klien, dan mengejar target. Jam makan siang pun ia lewatkan hanya dengan roti dan air putih. Ponselnya bergetar. Pesan dari Andi, "Bensin motor habis. Transfer dong 150.000. Rina menghela napas panjang. Ia transfer tanpa balasan apa-apa. Sudah begini setiap hari. Gajinya seperti bukan miliknya lagi. Semua mengalir ke rumah, ke kebutuhan suami, ke keinginan mertua. Sementara ia sendiri jarang membeli baju baru atau pergi ke salon. Pulang kerja pukul 19.30 malam. Rumah sudah berantakan lagi. Piring kotor menumpuk di wastafel, baju Andi berserakan di sofa, dan Ibu Siti sedang tidur di kamar tamu sambil TV menyala keras. Rina meletakkan tas, lalu mulai membereskan semuanya. Badannya terasa pegal semua. Punggungnya nyeri karena duduk lama di depan komputer. Saat membersihkan meja makan, ia menemukan struk belanja dari minimarket. Total 487.000. Dibeli pakai uang tunai yang pasti dari dompet Rina yang ia tinggalkan di laci. Tidak ada pesan terima kasih. Hanya suara Ibu Siti yang tiba-tiba terdengar dari kamar. "Rina, besok pagi sarapannya roti bakar ya, yang ada kejunya." Rina berdiri diam di tengah ruang tamu yang remang-remang. Cahaya lampu jalan dari luar masuk lewat jendela. Ia memandang foto pernikahan di dinding. Dirinya tersenyum bahagia di samping Andi yang memeluk pinggangnya. Dulu ia pikir pernikahan ini adalah pelabuhan aman. Nyatanya, ia seperti hidup di rumah yang bukan miliknya. Ia menyentuh perutnya yang kosong. Sudah 2 bulan ini ia jarang makan malam karena terlalu capek.
Berat badannya turun drastis. Teman-temannya bilang ia kelihatan lebih kurus. Tapi di rumah ini tidak ada yang peduli. Rina mengambil gelas air putih, meminumnya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca, tapi ia cepat mengusapnya. Sabarlah, Rin. Sabar, gumamnya pada diri sendiri. Malam itu sebelum tidur, ia berbaring di samping Andi yang sudah mendengkur lagi. Bau parfum murah dari baju suaminya menusuk hidung. Rina menatap langit-langit kamar yang sudah menguning. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang mulai bergerak pelan. Seperti retakan kecil di tembok yang lama-kelamaan akan runtuh. Pagi yang sama akan datang lagi besok, dan lusa, dan seterusnya. Tapi Rina belum tahu bahwa retakan itu suatu hari nanti akan menjadi pintu keluar yang ia buka sendiri. Hari itu Rina pulang lebih malam dari biasanya. Jam sudah menunjukkan pukul 21.15 saat motornya memasuki halaman rumah di Jalan Cemara Raya. Badannya panas, kepala terasa berdenyut-denyut seperti dihantam palu. 2 hari berturut-turut ia lembur sampai malam karena ada deadline presentasi besar untuk klien dari Jakarta. Matanya perih, tenggorokannya kering, dan setiap kali menelan rasanya seperti ada duri. Ia mematikan mesin motor dengan tangan gemetar. Begitu kaki menyentuh tanah, dunia sejenak berputar. Rina bersandar sebentar di pagar, mengatur napas. Cuma capek biasa, gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Ia masuk rumah pelan-pelan, berharap bisa langsung mandi air hangat lalu rebahan. Tapi begitu pintu terbuka, aroma parfum mahal dan suara tawa langsung menyambutnya. Andi dan Ibu Siti sedang duduk di ruang tamu. Di meja ada beberapa kantong belanjaan dari Sun Plaza, tas branded, sepatu baru, dan kotak-kotak kosmetik. Andi memegang ponsel sambil tertawa, sementara Ibu Siti sibuk mencoba lipstik di depan cermin kecil. Udah pulang?" sapa Andi tanpa menoleh. Nada suaranya biasa saja, seperti Rina baru pulang dari warung. Rina meletakkan tas kerjanya di sofa. "Iya mas, aku agak sakit nih. Kepala pusing banget, badan panas." Ibu Siti menoleh, alisnya terangkat. "Sakit lagi? Kemarin juga bilang capek, kok sering banget sih?" Rina tidak menjawab. Ia langsung berjalan ke kamar, berniat berganti baju dan berbaring. Tapi langkahnya tertahan saat Ibu Siti bersuara lagi, kali ini lebih keras. "Loh, kok langsung ke kamar? Rumah berantakan gini, piring kotor numpuk dari siang. Beresin dulu sana. Numpang hidup aja kok manja." Kata-kata itu jatuh seperti tamparan. Rina berhenti di ambang pintu kamar. Dadanya sesak. Ia menoleh pelan ke arah mertuanya. Ibu Siti masih duduk santai, tangan memegang lipstik baru yang pasti dibeli pakai kartu kredit Rina. "Bu, aku baru pulang. Lembur 2 hari, badan lagi nggak enak," kata Rina dengan suara pelan, berusaha tetap sopan. Andi ikut nimbrung, masih sibuk dengan HP-nya. "Ya udah Rin, beresin dulu lah. Ibu capek nungguin kamu dari tadi. Lagian belanjaan ini juga buat kebutuhan rumah. Kamu kan yang paling tahu keuangan." Rina merasa darahnya mendidih pelan. "Belanjaan itu pakai kartu aku ya?" "Ya iyalah," jawab Ibu Siti enteng. "Kamu kerja, kami di rumah. Wajar dong, jangan pelit. Suami kamu lagi sibuk cari peluang bisnis.
Kamu harus support. Rina berdiri diam beberapa detik. Kepalanya semakin pusing, penglihatannya agak kabur. Ia ingin marah, ingin teriak bahwa gajinya bukan ATM tanpa batas. Tapi lidahnya terasa keluh. Akhirnya ia hanya mengangguk pelan dan berjalan ke wastafel. Piring-piring kotor menumpuk tinggi. Bau sisa makanan semalam masih menyengat. Dengan tangan gemetar ia mulai mencuci. Air mengalir dingin, tapi badannya semakin panas. Keringat bercucuran di dahi meski AC rumah menyala. Setiap gerakan membuat kepalanya berdenyut lebih keras. Di tengah mencuci, ia sempat berhenti, memegang pinggir wastafel karena merasa mau pingsan. "Andi, tolong bantu aku dong," pintanya pelan saat suaminya lewat di belakang. Andi hanya melirik sekilas. "Aku lagi chat klien penting, Rin. Kamu aja yang biasa ngurus. Lagian cuma cuci piring kok ribet." Ibu Siti yang mendengar dari ruang tamu langsung bersuara. "Iya, Rin, jangan manja. Dulu ibu waktu muda juga kerja berat, nggak pernah sakit-sakitan gini. Kamu tuh kebanyakan istirahat kali." Sindiran itu menusuk tepat di dada. Rina menggigit bibir bawahnya kuat-kuat sampai terasa asin darah. Air mata mulai menggenang, tapi ia cepat mengusapnya dengan punggung tangan yang basah. Ia melanjutkan mencuci sambil menahan mual. Piring demi piring ia bersihkan, meski pandangannya semakin buram. Setelah selesai, ia membersihkan meja, menyapu lantai ruang tamu, dan merapikan belanjaan yang berserakan. Jam sudah menunjukkan pukul 22.40 saat ia akhirnya masuk kamar. Badannya seperti mau ambruk. Ia berganti baju tidur dengan gerakan lambat, lalu merebahkan diri di kasur. Andi sudah tidur lebih dulu, mendengkur pelan. Tidak ada tanya kabar, tidak ada pelukan, tidak ada "kamu istirahat ya." Hanya punggung lebar yang membelakanginya. Rina menatap langit-langit kamar. Demamnya semakin naik. Ia merasa dingin dan panas bergantian. Di dalam kepalanya, kata-kata Ibu Siti berputar terus. Numpang hidup aja kok manja. Ia ingat dulu, saat pacaran Andi pernah bilang, "Kamu adalah ratu di hidupku, Rin." Sekarang ratu itu hanya seperti pembantu yang bayarannya adalah hinaan. Malam itu Rina hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat tumpukan piring kotor dan wajah mertuanya yang sinis. Badannya semakin lemah, tapi pikirannya justru semakin jernih. Ada sesuatu yang mulai retak di dalam hatinya. Bukan lagi kesedihan semata, tapi amarah yang pelan-pelan mengumpul seperti awan hitam sebelum badai. Pagi berikutnya pasti akan datang lagi. Sarapan harus siap, rumah preju harus beres, dan kerja harus tetap jalan. Tapi untuk pertama kalinya, Rina merasa bahwa ia tidak bisa terus seperti ini selamanya. Retakan itu semakin lebar. 2 minggu berlalu sejak malam Rina pulang dengan demam tinggi. Badannya memang sempat membaik setelah minum obat dan memaksa istirahat 1 hari cuti, tapi energi itu cepat habis lagi. Kini, sindiran yang dulu hanya sesekali mulai datang hampir setiap minggu seperti jam dinding yang tak pernah berhenti berdetak. Pagi itu, seperti biasa, Rina bangun pukul 04.15. Badannya masih terasa berat, tapi ia memaksa diri ke dapur.
Hari ini ada meeting penting di kantor jam 09.00, jadi ia harus cepat. Nasi goreng kembali menjadi menu sarapan, kali ini dengan tambahan ikan asin sesuai permintaan Ibu Siti. "Andi, sarapan dulu mas," panggil Rina pelan sambil menyusun piring. Andi keluar dengan mata masih setengah terpejam. "Lembur lagi malam ini?" tanyanya sambil duduk. "Enggak mas, hari ini meeting besar, mudah-mudahan pulang agak sore." Ibu Siti muncul tak lama kemudian, sudah rapi dengan kebaya rumah. "Rin, transfer dulu 1,5 juta ya. Ibu mau ikut arisan bulanan sore ini. Kemarin katanya ada hadiah kulkas." Rina yang sedang menuang kopi hampir menumpahkan isi cangkir. "Bu, gaji aku baru masuk tanggal kemarin. Bulan ini sudah banyak pengeluaran, cicilan motor Andi, listrik, air, plus belanja bulanan kemarin totalnya hampir 3 juta. Ibu Siti meletakkan sendoknya dengan suara keras. "Loh, kok dibahas? Kamu kerja di kantor gaji puluhan juta kan? Kami di rumah ini cuma numpang. Kamu yang paling mampu, jangan pelit dong." Andi mengunyah nasi gorengnya tanpa ikut bicara, hanya melirik Rina sekilas. "Ya udah Rin, transfer aja. Nanti aku usahain balikin kalau proyekku jalan." Rina diam. Ia tahu proyek Andi itu hanya alasan. Sudah 6 bulan ini tidak ada uang masuk dari suaminya. Semua tanggungan ada di pundaknya. Dengan tangan gemetar ia mengambil ponsel dan mentransfer 1,5 juta ke rekening Ibu Siti. Notifikasi masuk tapi tidak ada ucapan terima kasih. Sepanjang pagi, Rina membersihkan rumah dengan cepat. Menyapu, mengepel, mencuci baju Andi dan Ibu Siti yang menumpuk. Badannya mulai terasa pegal lagi, tapi ia tidak berani mengeluh. Jam 07.30 ia sudah berangkat ke kantor dengan motor yang bensinnya hampir habis. Di kantor, target penjualan bulan ini masih kurang 35 juta. Bosnya memanggil Rina ke ruangan. "Rina, kamu harus lebih agresif. Klien-klien lama mulai kabur. Kalau bulan ini nggak tercapai, bonus kamu bisa hangus." Rina hanya mengangguk. "Siap, Pak." Sepulang kerja sore itu, rumah sudah berantakan lagi. Piring bekas makan siang berserakan, baju kotor Andi tergeletak di sofa, dan Ibu Siti sedang asik nonton TV sambil makan keripik. Rina meletakkan tas, langsung membereskan semuanya tanpa kata. Saat ia sedang mengepel lantai ruang tamu, Ibu Siti bersuara tiba-tiba, "Rin, rumah kok masih berdebu? Kemarin kamu sakit ya? Kok lambat banget kerjanya? Numpang hidup aja, kok manja? Orang lain juga kerja, tapi rumahnya tetap beres." Rina berhenti mengepel. Air pel di tangannya menetes ke lantai. "Bu, aku kerja full time, pulang malam sering, mana sempat bersih-bersih semuanya dalam sehari." "Alasan," potong Ibu Siti. "Dulu ibu waktu muda kerja sambil ngurus suami dan anak, tetap rumah kinclong. Kamu tuh kebanyakan manja. Andi, lihat tuh istrimu. Kerja doang tapi rumah nggak beres." Andi yang baru pulang dari luar hanya mengangkat bahu. "Ya udah Rin, cepet beresin. Capek gue lihat rumah berantakan." Sindiran itu datang lagi malam harinya. Rina sedang istirahat sebentar di kamar setelah membersihkan dapur. Badannya sudah lemas. Andi masuk sambil membawa struk belanja. "Rin, kemarin beli HP baru buat ibu.
Total 4,2 juta, transfer dulu ya, rekeningku kosong. Rina duduk di tepi kasur. Mas, aku sudah transfer 1,5 juta pagi tadi untuk arisan ibu. Bulan ini gajiku tinggal 2 juta lagi buat kebutuhan sehari-hari. Cicilan motor juga telat. Andi mengerutkan kening. Kamu kok selalu ngitung-ngitung sih? Kita kan keluarga. Kamu yang paling bisa, harusnya bangga dong bisa support kami. Jangan manjalah. Sakit sedikit langsung lemes. Malam itu Rina mencatat semuanya di aplikasi notes ponselnya secara diam-diam. Hari ini, sindiran numpang hidup 2 kali, manja 3 kali. Transfer total 5,7 juta. Ia melihat daftar catatan sebelumnya, sudah puluhan entry dalam 2 bulan terakhir. Hatinya semakin keras. Setiap sindiran seperti tetesan air yang lama-lama melubangi batu. Ia masih berharap Andi akan berubah. Dulu suaminya pernah bilang ingin punya usaha sendiri, ingin Rina berhenti kerja dan tinggal di rumah. Nyatanya, Andi malah semakin santai, sementara Rina yang semakin terkuras. Pagi berikutnya, sindiran datang lagi saat Rina sedang memasak. Ibu Siti berdiri di belakangnya. Rin, telurnya jangan overcooked ya. Kemarin keras. Kamu tuh kalau sakit jangan kerja dulu. Tapi rumah harus tetap jalan. Numpang hidup kok nggak tahu diri. Rina mengaduk telur dengan tangan yang gemetar. Asap dari kompor membuat matanya perih, atau mungkin itu air mata yang mulai naik. Ia tidak menjawab, hanya diam dan melanjutkan pekerjaan. Di dalam hatinya, retakan yang mulai terbentuk sejak 2 minggu lalu semakin melebar. Amarah yang dulu hanya pelan kini mulai mengumpul seperti bara api di bawah abu. Rina masih bertahan, masih berusaha menjadi istri dan menantu yang baik. Tapi ia tahu, suatu saat bara itu akan meledak. Dan ketika itu terjadi, tidak ada yang bisa menghentikannya lagi. Acara arisan keluarga besar tahun ini diadakan di rumah Pak Derudi di Kompleks Perumahan Medan Sunggal. Rumah mewah 2 lantai itu sudah penuh dengan saudara-saudara Andi dari pihak ibu. Ada sekitar 40 orang, bibi, om, sepupu, dan anak-anak mereka. Meja panjang penuh dengan makanan khas Medan, rendang, sate, mie gomak, dan es campur. Suasana ramai dengan tawa dan obrolan. Rina datang dengan badan masih lemah karena demam yang belum sepenuhnya hilang. Ia memakai kebaya sederhana yang sudah agak longgar di badannya yang semakin kurus. Andi dan Ibu Siti berjalan di depannya dengan gaya angkuh, seolah mereka tuan rumah. Begitu masuk, Ibu Siti langsung menjadi pusat perhatian. Ia menceritakan penderitaan mengurus rumah dengan nada dramatis. Ini istri Andi, Rina, kata Ibu Siti sambil menarik tangan Rina ke tengah ruangan. Kerja di kantor gede, gajinya lumayan, tapi ya gitu. Numpang hidup di rumah kami. Rumah berantakan terus, masak nggak enak. Kalau sakit langsung manja, padahal kami kasih tempat tinggal, kasih makan setiap hari. Ruangan yang tadinya ramai langsung agak hening. Beberapa sepupu Andi saling pandang. Seorang bibi yang gemuk langsung nimbrung, "Wah, kok bisa begitu? Dulu kan Andi bilang Rinanya rajin." Ibu Siti tertawa sinis. Rajin? Dulu mungkin, sekarang numpang hidup aja. Kok manja banget? Kemarin demam 3 hari, rumah nggak diberesin.
Andi pulang capek main bola, harus lihat rumah berantakan. Kasihan anak ibu ini. Andi mengganggu-gangguk sambil memegang piring penuh rendang. Iya nih Bi, gue sabar banget sama dia. Kerja doang, tapi nggak tahu ngurus rumah. Harusnya dia berterima kasih karena masih diterima di keluarga ini. Rina berdiri di tengah ruangan seperti boneka. Wajahnya pucat, tangannya dingin. Ia mencoba tersenyum, tapi bibirnya bergetar. Setiap kata numpang hidup terasa seperti cambuk yang diayunkan ke wajahnya berulang-ulang. Seorang om yang duduk di sofa ikut bersuara keras. Rina, kamu harusnya malu. Suami dan mertua baik hati masih nerima kamu. Kalau di keluarga lain sudah diusir. Kerja di kantor kok nggak bisa bikin rumah beres? Manja sekali. Tawa kecil terdengar dari beberapa sepupu perempuan. Salah satu sepupu Andi yang paling cerewet, Tante Meli, menambahkan dengan suara nyaring. Betul, Ibu Siti kan sudah tua, tapi masih rajin masak dan ngurus cucu-cucu. Kamu yang muda malah manja. Numpang hidup kok, gak tahu diri. Gajimu dipakai semua, tapi kerja rumah nol besar. Rina merasa dadanya sesak. Ia ingin lari, ingin hilang dari tempat itu. Tapi kakinya seperti terpaku di lantai marmer. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tapi ia menahan sekuat tenaga agar tidak jatuh di depan semua orang. Ibu Siti semakin bersemangat melihat reaksi keluarga. Ia menarik Rina lebih dekat ke tengah lingkaran. Lihat tuh, semua keluarga. Ini istri Andi, kerja kantor, tapi rumah seperti kandang ayam kalau dia yang urus. Kemarin gue bilang beresin rumah, dia malah tidur-tiduran. Numpang hidup, manja, gak berguna. Andi sabar sekali ya nak. Kalau ibu jadi kamu, sudah gue usir dari rumah. Kata-kata itu diucapkan dengan nada keras dan penuh keyakinan. Seluruh ruangan kini fokus pada Rina. Beberapa orang tertawa kecil, yang lain menggeleng-gelengkan kepala dengan wajah iba, tapi tidak membela. Tidak ada satupun yang berkata cukup atau kasihan Rina. Andi malah menambahkan bensin ke api. Makanya Rin, dengar kata keluarga, kamu harus berubah. Jangan cuma numpang hidup di rumah gue. Harusnya kamu bersyukur masih ada yang mau nerima istri kayak kamu. Saat itu, sesuatu di dalam diri Rina benar-benar patah. Ia tidak menangis di depan mereka. Ia berdiri tegak, meski lututnya gemetar. Matanya yang tadinya redup kini menyala dengan api yang dingin. Ia melihat wajah-wajah di sekitarnya satu persatu. Ibu Siti yang tersenyum puas, Andi yang santai seolah tidak ada masalah, dan keluarga besar yang menikmati hiburan gratis berupa penghinaannya. Malam itu, di perjalanan pulang, Andi dan Ibu Siti masih terus mengomel di mobil. Kamu malu-maluin kami di depan keluarga, kata Andi. Besok-besok jangan sok sakit lagi. Rina tidak menjawab sepatah kata pun. Ia hanya menatap jalanan Medan yang gelap melalui kaca mobil. Di dalam hatinya, keputusan sudah bulat. Sesampainya di rumah, Rina langsung mengunci diri di kamar. Ia menangis sejadi-jadinya, bahunya berguncang hebat. Suara tangisnya tertahan di bantal agar tidak terdengar. Semua hinaan hari ini berputar di kepalanya seperti film horor. Numpang hidup, manja, nggak berguna, nggak tahu diri, usir saja. Tapi di balik tangis yang deras itu, ada tekad yang membara.
ia mengambil ponsel dan menelepon sahabat lamanya, Maya, yang tinggal di Jakarta. Suaranya bergetar saat bercerita semuanya dari sindiran harian, penghinaan di depan tetangga, hingga hinaan brutal di acara keluarga besar tadi. Maya terdiam lama di ujung telepon. "Rin, kamu sudah cukup menderita. Kamu harus keluar dari neraka itu." Rina mengusap air matanya. Suaranya kini tenang, dingin, dan tegas. "Aku tahu, Maya. Aku sudah ambil keputusan. Aku akan balas semua ini. Mereka akan merasakan apa yang aku rasakan bertahun-tahun ini." Malam itu, Rina tidak tidur. Ia membuka laptop dan mulai menyusun rencana secara rinci. Ia mencari nomor pengacara teman Maya, menghitung semua bukti transfer gaji dan belanjaan yang selama ini ia tanggung sendiri, dan mencari jasa pindahan yang bisa bekerja cepat serta diam-diam. Hinaan di acara arisan itu bukan akhir penderitaannya. Itu adalah awal dari pembalasannya, dan pembalasan itu akan datang dengan tenang, dingin, dan telak. Rumah yang selama ini ia rawat dengan keringat dan air mata akan menjadi kosong, dan ia akan keluar sebagai pemenang. Pagi setelah acara arisan keluarga besar, Rina bangun dengan mata bengkak, tapi hati yang jauh lebih tenang. Amarah yang semalam membara kini telah berubah menjadi api yang terkendali dingin, tajam dan terarah. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi pasrah. Ia mulai bertindak. Di kantor, Rina mengambil cuti setengah hari dengan alasan urusan keluarga. Ia duduk di kafe kecil di Jalan Setiabudi yang sepi, jauh dari lingkungan rumahnya di Medan Johor. Di depannya terbuka laptop dan beberapa map berisi printout, bukti-bukti selama 5 tahun pernikahan. Pertama, ia menghubungi Maya lagi. Sahabatnya itu langsung memberikan nomor pengacara bernama Pak Budi, seorang pengacara perceraian yang dikenal tegas dan cepat di Medan. "Rin, Pak Budi bisa bantu kamu kumpulin bukti kekerasan emosional dan penguasaan keuangan, transfer gaji, struk belanja, chat sindiran, semuanya harus dikumpul," kata Maya di telepon. Rina mencatat semuanya dengan rapi. Siang itu ia bertemu Pak Budi di kantor kecilnya di kawasan Pelonia. Pengacara Parubaya itu mendengarkan cerita Rina dengan wajah serius. "Bu Rina, ini jelas kasus kekerasan emosional berat. Anda bisa minta cerai dengan hak atas harta bersama, termasuk rumah yang selama ini Anda biayai cicilannya. Tapi kalau Anda ingin cara cepat dan tanpa drama pengadilan panjang, kita bisa gunakan jalur mediasi sambil Anda siapkan langkah pribadi." Rina mengangguk. "Saya tidak mau drama panjang, Pak. Saya hanya ingin keluar bersih dan mereka tidak bisa lagi mengganggu saya." Pak Budi tersenyum tipis. "Baik, saya akan siapkan surat-suratnya. Anda kumpulkan dulu semua bukti." Sepulang dari pengacara, Rina tidak langsung pulang. Ia mampir ke sebuah gudang penyimpanan di pinggir kota, dekat dengan kawasan Marelan. Pemiliknya, Pak Joko, seorang pria berusia 50-an, menjelaskan tarif sewa bulanan yang murah. "Saya butuh gudang ini untuk sementara, Pak. Mungkin 2 atau 3 bulan, kata Rina. "Dan saya butuh tim pindahan yang cepat, diam-diam, dan bisa bekerja saat pemilik rumah sedang tidak ada." Pak Joko mengangguk mengerti. "Ada tim kontraktor pindahan yang biasa saya pakai. Mereka profesional, tidak banyak tanya, dan bisa selesai dalam 6-8 jam kalau rumah tidak terlalu besar." Rina membayar deposit gudang dan setengah biaya pindahan di muka. Semua dilakukan dengan uang tabungannya yang selama ini ia sisihkan diam-diam dari gaji uang yang tidak pernah diketahui Andi maupun Ibu Siti. Malam harinya di rumah,
Rina berpura-pura biasa saja. Ia memasak makan malam, membersihkan rumah, dan melayani Andi serta Ibu Siti seperti biasa. Saat Andi sedang mandi, Rina membuka dompet suaminya dan memotret semua kartu kredit dan rekening yang biasa mereka pakai. Ia juga memfotokopi strak-strak belanjaan mahal yang selama ini ditanggungnya. Di kamar, sambil Andi tidur mendengkur, Rina terus menyusun rencana di notes ponselnya dengan password ganda. Ia mencatat jadwal rutin Andi dan Ibu Siti. Setiap 2 minggu sekali, mereka pergi berbelanja. Seharian ke Sun Plaza atau Mall Center Point, menghabiskan uang Rina untuk barang-barang yang tidak perlu. Hari itu biasanya jatuh pada hari Sabtu atau Minggu. Hari-hari harus Sabtu depan, gumam Rina pelan. Mereka berangkat pagi, pulang sore, atau malam. Ia menghubungi tim pindahan melalui nomor yang diberikan Pak Joko. Koordinator tim bernama Bang Doni menjawab dengan suara tenang. "Bu, kami bisa datang pukul 8 pagi. 8 orang, 2 truk. Semua barang bisa kami kemas dan angkut dalam 7-8 jam. Termasuk furnitur besar, TV, kulkas, sampai pakaian di lemari." "Bagus," jawab Rina. "Saya ingin semuanya kosong. Hanya dinding dan lantai yang tersisa. Tidak ada yang ditinggalkan milik mereka." Bang Doni tertawa kecil. "Pernah ada kasus serupa, Bu?" "Tenang saja, kami profesional." Rina juga mengurus hal-hal kecil tapi penting. Ia memblokir beberapa kartu kredit tambahan yang atas namanya, mengganti password semua akun banking online, dan membuat salinan kunci rumah baru. Ia menyewa apartemen kecil di daerah Sunggal untuk dirinya sendiri, mulai minggu depan tempat sementara sebelum ia memutuskan langkah selanjutnya. Setiap malam, saat rumah sudah sepi, Rina duduk di lantai kamar mandi dengan lampu redup. Ia melihat foto pernikahan di galeri ponselnya. Dulu, ia tersenyum bahagia. Sekarang foto itu terasa seperti kenangan orang lain. "Aku bukan numpang hidup," bisiknya pada diri sendiri. "Rumah ini aku yang bayar. Hidup ini aku yang perjuangkan. Kalian yang selama ini numpang di keringat aku." Persiapan berjalan lancar dan diam-diam. Andi dan Ibu Siti tidak curiga sama sekali. Mereka masih sibuk dengan hidup mereka. Andi main futsal dan nongkrong, Ibu Siti arisan dan belanja. Mereka masih sesekali menyindir Rina. Tapi kini Rina menjawab dengan senyum tipis yang dingin senyum yang membuat mereka tidak sadar bahwa badai sudah di depan mata. Hari Sabtu yang ditentukan semakin dekat. Rina sudah mentransfer sisa biaya pindahan. Tim sudah dikonfirmasi akan datang tepat waktu. Gudang sudah siap menerima semua barang. Di malam sebelum hari-hari, Rina berbaring di samping Andi untuk terakhir kalinya. Suaminya mendengkur nyenyak. Tidak tahu bahwa besok pagi hidupnya akan berubah selamanya. Rina menatap langit-langit kamar. Tidak ada lagi air mata, hanya ketenangan yang aneh. "Besok," gumamnya dalam hati, "besok rumah ini akan kosong. Rencana sudah sempurna. Pembalasan sudah diambang pintu." Jam 09,3, ruang tamu sudah mulai kosong. Hanya lantai keramik yang tersisa. Jam 11,0, dapur sudah bersih total, tidak ada lagi piring, panci, atau kompor. Jam 12,3, kamar tidur utama hanya menyisakan kasur lipat kecil yang sengaja Rina sisihkan untuk dirinya sendiri malam nanti. Rina berjalan pelan di antara para pekerja. Setiap kali melihat foto pernikahan yang sedang dikemas, ia merasakan tusukan kecil di dada, tapi langsung ia tepis. "Ini bukan lagi rumahku," gumamnya dalam hati. "Ini hanya bangunan yang selama ini aku bayar dengan air mata." Bang Doni mendekat saat istirahat siang. "Bu, ada barang pribadi yang ingin ibu simpan terpisah." Rina menggeleng. "Hanya koper kecil saya di kamar belakang. Sisanya semua dibawa ke gudang."
Nanti saya yang urus mana yang akan saya ambil. Proses berjalan lancar. Tetangga yang lewat hanya melihat truk pindahan biasa. Tidak ada yang curiga. Rina sengaja meminta tim memakai seragam bersih dan bekerja cepat tanpa suara ribut. Pukul 15.00. Rumah sudah hampir kosong total. Hanya dinding putih yang agak menguning, lantai keramik yang kosong, dan beberapa saklar lampu yang masih menempel. Tidak ada lagi sofa, tidak ada meja makan, tidak ada lemari. Bahkan gorden jendela ikut dibawa karena itu milik Rina yang dibeli dengan uangnya sendiri. Rina berdiri di tengah ruang tamu yang luas dan hampa. Suaranya bergema pelan saat ia berbicara sendiri. Selama 5 tahun aku membersihkan setiap sudut ini. Sekarang kosong. Ia merasa campuran antara sedih dan lega yang aneh. Sedih karena kenangan lama, lega karena beban yang selama ini menindih. Dada akhirnya terangkat. Bang Doni mendekat lagi. Bu, semua sudah selesai. Truk akan langsung ke gudang. Kunci gudang sudah saya serahkan ke orang ibu. Ada yang ingin dicek lagi? Rina menggeleng. Tidak. Terima kasih bang, kerja kalian sangat rapi. Tim pindahan berpamitan. 2 truk berangkat meninggalkan halaman yang kini sepi. Rina mengunci pintu rumah dari dalam. Ia duduk di lantai ruang tamu yang dingin. Koper kecilnya berada di samping. Hanya ada 1 kasur lipat dan lampu kecil yang masih menyala. Jam menunjukkan jam 16:30. Andi dan Ibu Siti biasanya pulang sekitar pukul 18 atau lebih malam kalau sedang asyik belanja. Rina mengambil ponsel. Ia membuka galeri dan melihat foto terakhir rumah yang masih penuh barang kemarin malam. Sekarang semuanya sudah berpindah ke gudang. Ia tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam waktu yang sangat lama. Ia berdiri, berjalan keliling rumah kosong itu untuk terakhir kalinya. Langkahnya bergema. Di dapur yang kosong, ia ingat berapa banyak piring yang pernah ia cuci sambil menahan air mata. Di kamar tidur, ia ingat berapa banyak malam ia tidur dengan punggung membelakanginya karena lelah dan terhina. Sekarang, semuanya berakhir. Rina keluar rumah, mengunci pintu depan dengan kunci baru, lalu duduk di kursi plastik kecil di teras. Ia menunggu. Angin sore Medan berhembus pelan, membawa bau tanah basah dari hujan kemarin. Pukul 18.15, mobil Avanza hitam itu muncul di ujung jalan. Rina berdiri tegak, dadanya tenang. Tidak ada lagi rasa takut. Mobil berhenti di depan gerbang. Andi turun lebih dulu. Tangannya penuh kantong belanjaan mahal. Ibu Siti mengikuti di belakang, membawa tas branded baru. Mereka berjalan mendekat, lalu terpaku. Pintu rumah terbuka lebar. Dari luar sudah terlihat ruangan yang kosong melompong. Tidak ada lampu menyala. Tidak ada suara TV. Tidak ada apapun. Rina melangkah maju dari teras. Andi dan Ibu Siti berdiri membeku di depan gerbang. Kantong belanjaan mahal yang mereka bawa jatuh berhamburan ke tanah. Mata mereka melebar menatap rumah yang kini hanya menyisakan dinding kosong dan pintu yang terbuka lebar. "Rina, ini apa-apaan?" teriak Andi dengan suara parau. Ia berlari masuk ke dalam rumah. Langkahnya bergema keras di lantai keramik yang telanjang. "Mana TV-nya? Mana sofa? Mana lemari baju gue?" Ibu Siti mengikuti di belakang. Wajahnya pucat pasi. "Rina, kamu gila ya? Ini maksudnya apa, Rina? Kamu kemana kan barang-barang yang di rumah? Kamu gadaikan? Atau kamu jual semua? Sekarang ibu lapar. Belum makan seharian. Apa kamu sudah buatkan ibu makanan?" Rina berdiri tenang di teras. Tangannya memegang koper kecil dan 1 map dokumen. Suaranya dingin, jelas dan penuh kekuatan yang selama ini ia pendam.
Kalian keluar sekarang. Rumah ini sudah tidak ada lagi untuk kalian. Semua barang sudah saya pindahkan ke gudang. Mulai hari ini, aku tidak lagi menanggung hidup kalian." Andi berbalik dengan wajah merah padam. "Kamu gila, ini rumah gue. Kamu gak bisa seenaknya kosongin rumah." Rina tersenyum tipis, senyum yang tidak mencapai matanya. "Rumah ini selama 5 tahun, aku yang bayar cicilannya, listriknya, airnya, renovasinya, semua tagihan, semua belanjaan, semua kartu kredit dari gaji aku, kalian hanya numpang hidup di sini. Sekarang aku ambil kembali apa yang menjadi hakku." Ibu Siti menjerit histeris. "Kamu berani ya sama mertua sendiri setelah semua yang ibu lakukan buat kamu? Kamu numpang hidup di sini, dikasih makan, dikasih tempat tinggal, masih berani macam-macam." "Stop!" potong Rina tajam. Suaranya menggema di rumah kosong itu. "Kalian menghinaku setiap hari. Numpang hidup aja. Kok manja? Beresin rumah, gak berguna, bahkan di depan tetangga, di depan keluarga besar. Kalian hina aku sampai aku sakit karena kelelahan, tapi tetap kalian suruh kerja seperti budak. Sekarang kalian rasakan sendiri bagaimana rasanya tidak punya apa-apa." Andi mendekat dengan tangan mengepal. "Kamu gak bisa begini. Ini pernikahan kita. Kamu istri gue." "Pernikahan?" Rina tertawa kecil, suara yang pahit. "Pernikahan yang mana, Mas? Yang kamu anggap aku hanya ATM berjalan? Yang kamu biarkan ibumu hina aku habis-habisan? Aku sudah kumpulkan semua bukti. Transfer gaji, struk belanjaan, chat sindiran, bahkan rekaman suara dari ponsel. Pengacara sudah siap. Kalau kalian mau lanjut ke pengadilan, silakan. Tapi aku yakin kalian tidak punya apa-apa untuk melawan." Ibu Siti jatuh berlutut di lantai kosong. Tangisnya pecah. "Rina, tolong, ibu minta maaf. Ibu gak maksud begitu. Kita baikan lagi ya. Rumah kosong gini, kami mau tidur di mana malam ini?" Rina menatap mertuanya dengan mata yang dingin. "Maaf, terlambat Bu. Kalian pernah bilang aku harus bersyukur masih diterima di rumah ini. Sekarang aku yang bilang, kalian tidak diterima lagi. Keluarlah. Baju yang kalian pakai sekarang, itu saja yang kalian punya malam ini." Andi menggebrak dinding dengan tinjunya. "Kamu jahat, Rin. Kamu tega banget." "Jahat?" Rina melangkah mendekat, suaranya tetap tenang. "Yang jahat adalah kalian yang menghancurkan aku pelen-pelen selama bertahun-tahun. Aku kerja keras, aku bayar semua, tapi setiap hari aku dihina. Aku sakit karena kelelahan. Kalian malah bilang aku manja. Sekarang rasakan sendiri, kalian boleh tidur di masjid, di rumah saudara, atau di jalan. Aku tidak peduli lagi." Malam mulai turun. Lampu jalan menyala redup. Beberapa tetangga mulai keluar rumah karena mendengar keributan. Bu RT dan Mbak Lina berdiri di pagar sebelah, menyaksikan adegan itu dengan mata melebar. Andi mencoba mendekati Rina, tapi Rina mundur selangkah. "Jangan sentuh aku. Kalau kamu coba apa-apa, aku panggil polisi sekarang juga. Semua bukti sudah ada." Ibu Siti masih menangis terseduh. "Rina, anak ibu, tolong." Rina menggeleng pelan. "Aku bukan lagi anakmu, Bu. Aku bukan lagi istri yang kalian hina. Aku adalah Rina yang sudah bangkit." Rina mengangkat koper kecilnya. Ia berjalan melewati Andi dan Ibu Siti yang kalang kabut. Andi masih berteriak-teriak, memohon dan mengancam bergantian. Ibu Siti menangis sambil memeluk kaki Rina, tapi Rina melepaskan diri dengan lembut tapi tegas. Di depan gerbang, Rina berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang, melihat rumah kosong yang dulu penuh penderitaan itu untuk terakhir kalinya. "Terima kasih untuk semua pelajaran kalian.
Katanya pelan. Karena hinaan kalian, aku jadi lebih kuat. Ia memanggil taksi online yang sudah dipesan sebelumnya. Saat mobil taksi datang, Rina masuk tanpa menoleh lagi. Dari kaca belakang, ia melihat Andi dan Ibu Siti berdiri di tengah halaman kosong. Dikelilingi kantong belanjaan yang berserakan, wajah mereka penuh keputusasaan dan kebingungan. Taksi melaju meninggalkan jalan Cemara Raya. Di dalam taksi, Rina membuka jendela. Angin malam Medan menyapu wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dadanya terasa ringan. Tidak ada lagi beban, tidak ada lagi sindiran, tidak ada lagi rasa takut pulang ke rumah. Ia mengirim pesan singkat ke Maya. Sudah selesai, rumah kosong. Aku bebas. Balasan Maya datang cepat. Bangga sama kamu, Rin. Mulai hidup baru yang lebih baik. Rina tersenyum. Ia menatap lampu-lampu kota Medan yang berlalu. Besok ia akan mengurus perceraian secara resmi, mengambil barang-barangnya dari gudang, dan mulai hidup di apartemen kecil yang sudah disewanya. Ia akan fokus pada karir, pada kesehatan, dan pada dirinya sendiri. Rumah itu memang kosong sekarang, tapi hatinya akhirnya penuh kebebasan. Tamat.